Shalom, salam kamu spesial. Alkitab adalah sumber dari segala sesuatu. Malam ini saya ingin mengangkat topik luar biasa. Alkitab dikutip jaksa saat membacakan tuntutan kepada Freddy Sambo, pembunuh Brigadir Yosua. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, saya senang dengan apa yang dilakukan oleh jaksa, karena dengan demikian dia menunjukkan bahwa Alkitab adalah sumber segala sesuatu dan juga adalah aturan atau hukum yang harus diikuti oleh siapapun, pejabat atau orang biasa, ya, harus mentaati Alkitab. Karena ada konsekuensi apabila kita tidak mentaati Alkitab. Dan untuk lebih jelas, mari kita akan menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Kompas TV. Di situ dengan jelas ditunjukkan bagaimana jaksa membacakan tuntutan kepada Freddy Sambo, ya, dan dia mengutip ayat Alkitab. Mari kita saksikan. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Saya secara pribadi memberi jempol kepada jaksa yang mengutip ayat Alkitab dalam tuntutannya kepada Freddy Sambo. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Alkitab juga adalah sumber hukum yang terbaik, karena di dalamnya ada hukum-hukum. Dan saat ini kita akan melihat dua ayat yang dikutip oleh jaksa penuntut kepada yang dibacakan kepada Freddy Sambo. Mari kita akan lihat Lukas 12 ayat yang kedua. Lukas 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat yang kedua yang dikutip adalah Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi saya percaya jaksa ini sangat berhikmat. Nah, dari dua ayat itu ada dua hal juga yang kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan akan membuka segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, dalam kasus Freddy Sambo, saya percaya bahwa Freddy Sambo sudah merencanakan semuanya begitu rapi. Ya, sudah mengatur semuanya begitu rapi. Tetapi faktanya pada akhirnya terbongkar. Ya, saya teringat akan satu ungkapan yang berkata tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan, ya, itu pasti ada celahnya. Teristimewa, celah terbesar adalah Tuhan melihat kejahatan itu. Karena itu apapun kecerdikan orang, apapun kepandaian seseorang, ya. Bahkan ada orang yang coba untuk menganalisa, kalau coba Freddy Sambo tidak melakukan ini, kalau dia melakukan ini untuk menghilangkan nyawa dari Brigadir Yosua, maka dia bisa lolos. Saya mau katakan manusia bisa merencanakan sesuatu begitu sempurna, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sempurna. Manusia selalu ada punya celah teristimewa kejahatan, karena Tuhan
dapat membuka segala sesuatu yang tersembunyi, yang ditutup rapat-rapat. Ya, pasti akan terbongkar. Karena itu menjadi pelajaran buat kita semua, saudara yang menonton video ini. Siapapun saudara, saya mau katakan jangan pernah melakukan kejahatan. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada celah. Tuhan sendiri yang akan membongkar dan mempermalukan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua, ayat yang kedua yang dikutip oleh jaksa dengan jelas intinya adalah jangan membunuh karena pasti dihukum. Kenapa saudara-saudara? Karena nyawa manusia itu begitu berharga. Dan yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang itu hanya Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa. Memang ada orang yang bunuh diri dan sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau orang membunuh, dia sedang merampas hak Tuhan. Dan sudah pasti orang itu akan dihukum. Ya, orang itu pasti akan dihukum. Apalagi pembunuhan berencana, apalagi pembunuhan dengan sengaja. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, orang yang dalam tanda kutip membunuh tanpa sengaja, yaitu dia contohnya dia menebang pohon ya dengan temannya, ya tanpa sengaja pohon itu jatuh menimpa temannya. Itu adalah pembunuhan tanpa sengaja. Dan dalam perjanjian lama orang itu harus lari ke kota perlindungan dan dia akan dilindungi ya di kota itu sampai jaksanya meninggal. Ya, tapi itu prinsip dalam perjanjian lama. Yang pasti pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh perencanaan, orang itu harus dihukum. Orang itu pasti dihukum. Mungkin dia bisa lolos dengan kecerdikannya, tetapi di hadapan Tuhan, orang itu pasti akan dihukum. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen saya mau katakan, kalau saudara dipercaya dengan jabatan tertentu, terus jaga hidupmu, jaga hatimu, dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga waktu engkau menghadapi masalah, engkau tidak melakukan hal-hal yang menyusahkan dirimu. Seperti apa yang terjadi dengan Pak Freddy Sambo. Hari ini kita dengar berita bahwa sudah ada keputusan dia dihukum mati. Kasihan sebenarnya istri dan anak-anaknya. Ya, istrinya juga dihukum karena dia terlibat di dalam pembunuhan itu. Kita terus berdoa buat keluarga ini supaya Tuhan tolong buat anaknya, ya, supaya dia kuat di dalam menghadapi semua ini. Karena kejahatan orang tua pasti yang menjadi korban itu adalah anak-anaknya. Yang malu adalah keluarganya. Karena itu mari sebagai orang percaya terus kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam takut akan Tuhan, supaya lewat hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, hanya dekat Tuhan saja kita bisa hidup dalam kebenaran. Hanya kita intim dengan Tuhan kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau kita jauh dari Tuhan, sekalipun kita mengaku diri orang Kristen, kita bisa ditipu oleh iblis, kita bisa dipengaruhi oleh iblis, kita bisa dirasuk oleh iblis untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menonton video ini dan engkau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu, percaya kepada Dia supaya engkau boleh diselamatkan. Saya percaya engkau diberkati dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Kalau engkau diberkati, jangan lupa like, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Jangan lupa memberi komen yang membangun, tekan lonceng supaya setiap kali saya mengupload video sedang mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa kalau engkau diberkati, bagikan video ini ke banyak grup WhatsApp supaya banyak orang diberkati, grup Facebook, grup Telegram, sehingga akan lebih banyak orang diberkati. Dan saya percaya waktu engkau melakukan itu dengan iman, engkau pasti diberkati.